Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solih-solihah, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat ya. Meskipun di rumah, tetap jaga kesehatan dan tentunya tetap patuhi protokol kesehatan. Oke? Teman-teman, sebelum kita melaksanakan proses pembelajaran kali ini, yuk kita review kembali dan mengamalkan juga adab sebelum belajar. Yang pertama yaitu niat. Ingat, niatkan belajar ini karena Allah Ta'ala. Selanjutnya menyimak. Ayo duduk yang rapi, cari tempat yang nyaman agar kalian bisa menonton video dengan nyaman juga. Kemudian berwudu. Alangkah baiknya kalian sebelum belajar berwudu terlebih dahulu. Dan siapkan alat tulis kalian untuk mencatat hal-hal penting dalam video ini. Dan tak lupa yaitu berdoa. Doa sebelum belajar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu sayyi'aha illa anta. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, apa yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama, kita akan belajar bagaimana mengenal bilangan desimal. Yang kedua, mengubah pecahan biasa menjadi bentuk desimal. Yang ketiga, mengubah pecahan campuran menjadi desimal. Dan terakhir yaitu mengubah desimal menjadi pecahan biasa atau campuran. Bagaimana? Sudah siap untuk belajar hari ini? Oke teman-teman, yang pertama yang akan kita pelajari adalah mengenal pecahan desimal. Apa sih pecahan desimal itu? Pecahan desimal adalah bilangan pecahan yang penyebutnya merupakan kelipatan 10, kemudian ditulis menggunakan koma. Jadi teman-teman harus ingat ya, ciri-ciri pecahan desimal yaitu ditulis dengan menggunakan koma ya. Berikut merupakan contohnya. Di sini teman-teman bisa lihat ada 3/10, 7/100, 53/100, 231/1000. Nah, kok penyebutnya beda-beda ya? Ada yang 10, 100, 100, 1000 dan seterusnya. Nah, jadi di sini kita coba bedakan pecahan berpenyebut 10. Gimana cara mengubah pecahan menjadi desimal? Nah, berikut merupakan contohnya. 3/10 sama dengan 0,3. Kok bisa 0,3? Nah, itu akan Ustazah jelaskan pada slide berikutnya. Nah, sebelumnya coba kalian ingat-ingat rumus dari
pecahan desimal. Jadi ketika kalian menemukan pecahan berpenyebut 10 yang sebelumnya misalnya 3/10 sama dengan 0,3. Jadi ketika pecahan tersebut berpenyebut 10, misalnya rumusnya A/10 sama dengan 0,A. Jadi teman-teman, ada satu angka di belakang koma. Ingat, ketika berpenyebut 10, ada satu angka di belakang koma. Selanjutnya, untuk pecahan berpenyebut 100. Contoh, 7/100 sama dengan 0,07. Rumusnya adalah A/100 sama dengan 0,0A. A di sini tuh maksudnya pembilang ya teman-teman. Ingat, pembilang. Jadi ketika berpenyebut 100, maka ada dua angka di belakang koma. Ketika pembilangnya itu satuan teman-teman. Jadi beda lagi ya teman-teman. Misalnya jika penyebutnya itu puluhan. Contoh 70 ya. Contohnya 70. 70/100. Meskipun di sini penyebutnya 100, tapi ketika pembilangnya ini 70, berarti hasilnya adalah desimalnya 0,7. Rumusnya yaitu A/100 sama dengan 0,A. A di sini adalah pembilang. Pembilang yang dimaksud ketika pembilangnya itu puluhan. Misalnya tadi 70 teman-teman. Jadi beda. 7/100 dengan 70/100 itu berbeda ya hasilnya. 7/100 0,07. 70/100 sama dengan 0,7. Jadi teman-teman diingat-ingat rumus dari pecahan berpenyebut 10, pecahan berpenyebut 100. Nah, untuk pecahan berpenyebut 1000, 10.000 dan seterusnya itu mengikuti ya teman-teman. Bagaimana? Sampai di sini sudah paham? Oke teman-teman, kali ini kita sudah masuk bagaimana cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Nah, misalnya 4/10 sama dengan 0,4. 4/10 sama dengan 0,4. Tadi kan kalian sudah belajar, ketika suatu pecahan berpenyebut 10, maka pecahan desimalnya ada satu angka di belakang koma. Dan misalnya 318/100 sama dengan 3,18. Jadi, ketika ada 318/100, di mana penyebutnya itu 100, maka ada dua angka di belakang koma. Jadi diingat-ingat, ketika berpenyebut 10, ada satu angka di belakang koma. Ketika berpenyebut 100, maka ada dua angka di belakang koma. Oke? Mungkin dari kalian ada yang bertanya, Ustazah, itu kan jika pecahannya berpenyebut 10 dan 100. Lalu bagaimana jika pecahannya berpenyebutnya seperti 4? Kayak misalnya 3/4, 1/2, 2/5. Kira-kira bagaimana Ustazah? Oke teman-teman, pertanyaan bagus. Jadi bagaimana caranya jika pecahannya itu tidak langsung berpenyebut 100, seperti halnya 3/4, 1/2, dan 2/5? Ya, tonton terus videonya ya, karena Ustazah akan menjelaskan caranya. Jadi teman-teman, mengubah pecahan biasa menjadi desimal. Untuk mengubah pecahan biasa menjadi bentuk desimal dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu mengubah penyebutnya menjadi 10, 100, 1000, dan seterusnya. Cara yang kedua yaitu membagi pembilang dengan penyebutnya sampai habis. Nah, agar lebih paham tentang bagaimana cara mengubah pecahan biasa menjadi desimal, tonton terus videonya ya. Oke teman-teman, kita akan coba belajar cara pertama, yaitu mengubah penyebut menjadi 100. Contohnya, ubahlah pecahan 1/4 menjadi bentuk pecahan desimal. 1/4 sama dengan, kita coba cari bilangan berapa sih? 4 kali berapa sih yang hasilnya 100? Nah, di sini Ustazah memilih 25. Karena 25 ini ketika dikalikan 4 hasilnya 100, teman-teman. Nah, setelah kita coba kalikan dengan 25, ingat, pembilang dan juga penyebut harus sama. Kita sama-sama kalikan dengan 25 ya, teman-teman. Jadi 1 kalikan 25, 4 kita kalikan 25. Oke? Sama dengan 25/100. Nah, di sini kan kita
sudah belajar ya tadi ya. Berpenyebut 100 bagaimana, berpenyebut 10 bagaimana. Nah, kali ini jawabannya adalah 25/100. Di mana penyebutnya 100. Maka hasilnya adalah 0,25. Ada dua angka di belakang koma. Jadi, 1/4 sama dengan 0,25. Jadi ketika pecahan 1/4 ini diubah menjadi ke bentuk pecahan desimal, hasilnya adalah 0,25. Nah, jadi itu ya teman-teman, cara pertama di mana dengan mengubah penyebut menjadi 100. Bagaimana? Sudah paham sampai di sini? Oke teman-teman, selanjutnya kita akan belajar cara 2, yaitu menggunakan pembagian. Contohnya sama ya seperti tadi, ubahlah pecahan 1/4 menjadi bentuk desimal. Penyelesaiannya kita menggunakan pembagian. 1/4 kita gunakan pembagian pistol. Masih ingat cara pembagian pistol yang kemarin? Ya, 1/4. Di sini, karena 1 itu tidak bisa dibagi dengan 4, maka Ustadzah beri angka 0 di sini teman-teman. Ustadzah beri angka 0 di sini. Sebelumnya kan 1 dibagi 4. Karena tidak bisa ya 1 dibagi 4, maka Ustadzah beri 0. Jadi 10 dibagi 4. Karena Ustadzah beri 0, maka di atas selanjutnya Ustadzah juga beri 0 di hasilnya, yaitu 0, jadi diingat-ingat, ketika memberikan 0 di sini di bagian pembilang yang sebelumnya 1 menjadi 10, maka jangan sampai lupa untuk hasil baginya kita juga beri 0, Oke, 10 dibagi 4, berapa kira-kira? Bilangan di bawah 10 yang bisa dibagi 4. Ya, betul sekali. 2. Kenapa 2? Karena 2 kali 4 adalah 8. Jadi kita pakai angka 8. Selanjutnya kita kurangi. 10 dikurangi 8 yaitu 2. Nah, 2 kan nggak bisa dibagi 4, maka kita beri 0 lagi, 20. Di sini kita tidak perlu memberikan 0 lagi di sini, 0, karena kita sudah memberikan pada awal tadi ya. Jadi 20 dibagi 4 sama dengan 5. 5 kalikan 4 sama dengan 20. Jadi 20 dikurangi 20 sama dengan 0. Oke, setelah menemukan hasilnya 0, berarti berapa? 10. 1 dibagi 4, ya 0,25 teman-teman. Jadi 1/4 sama dengan 0,25. Hasil dari pecahan desimalnya yaitu 0,25. Jadi sama ya teman-teman, cara pertama maupun cara kedua. Jadi terserah kalian lebih suka menggunakan cara pertama atau cara kedua. Oke, sampai di sini sudah paham? Oke, selanjutnya kita akan belajar mengubah pecahan campuran menjadi desimal. Untuk mengubah pecahan campuran menjadi bentuk desimal dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa lalu dijadikan desimal. Yang kedua yaitu langsung mengubah bagian pecahan ke dalam bentuk desimal dan dituliskan di belakang koma. Oke, penasaran bagaimana caranya dan bagaimana contohnya? Tonton terus videonya ya. Oke, cara pertama yaitu mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Nah, bagaimana caranya? Perhatikan contoh berikut ya. Ubahlah pecahan 1/4 menjadi pecahan desimal. Nah, teman-teman, 1/4, ingat bagaimana caranya? Kita ubah dulu menjadi pecahan biasa, teman-teman. Ingat yang kemarin gimana? 1 kita kalikan dulu dengan 4, kemudian kita tambah dengan 1. 1 kalikan 4 berapa? 4. Kita tambah 1 berarti 5. Maka hasilnya 5/4. Nah, setelah ini bagaimana? Setelah ini kita coba kalikan dengan angka 25. Kenapa harus 25? Karena Ustadzah melihat penyebutnya, teman-teman. Penyebutnya 4. 4 kali berapa yang hasilnya 100? Kali 25 dong. 4 kali 25 kan hasilnya 100.
Ingat, cara yang sebelumnya kita pelajari. 5 kita kalikan dengan 25, 4 kita kalikan dengan 25 juga. Maka hasilnya 125 per 100. Teman-teman, ingat cara yang tadi? Ketika penyebutnya 100, maka ada berapa angka di belakang koma? Ya, betul sekali. Ada 2 angka di belakang koma. Jadi, 125 per 100 sama dengan 1,25. Nah, jadi 1 per 4 jika dijadikan menjadi pecahan desimal, hasilnya adalah 1,25. Oke teman-teman, sampai sini sudah paham? Jadi apa yang pertama tadi caranya? Dari pecahan campuran, kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Setelah menjadi pecahan biasa, kita coba kalikan dengan angka berapa yang hasilnya penyebutnya 100. Nah, di sini Ustazah memilih angka 25 agar penyebutnya 100. Setelah penyebutnya 100, maka akan lebih mudah untuk menjadikan pecahan desimal. Oke, begitu caranya ya. Oke teman-teman, cara 2 yaitu memisahkan bagian bilangan cacah dan pecahan. Contohnya, ubahlah pecahan 1 per 4 menjadi bentuk pecahan desimal. 1 per 4 sama dengan 1 ditambah 1 per 4. Ingat, kita sudah pernah belajar ya. 1 per 4 sama dengan 1 ditambah 1 per 4. Sama dengan 1 ditambah 1 kalikan 25, 4 kalikan 25. Kenapa seperti itu teman-teman? Karena kita cukup mengubah pecahan ini teman-teman. Pecahan ini yang kita kalikan dengan bilangan agar hasil penyebutnya 100 teman-teman. Jadi, kenapa kita kalikan 25 per 25? Karena kita ingin membuat penyebutnya ini 100 teman-teman. Nah, 1 ditambah, 1 kalikan 25 sama dengan 25, 4 kalikan 25 sama dengan 100. 1 ditambah 25 per 100. Ingat teman-teman, pecahan yang berpenyebut 100, jika dijadikan dalam bentuk desimal hasilnya berapa? Ya, ada 2 angka di belakang koma teman-teman. Nah, jadi satunya tetap 1 ditambah 0,25. Jadi 25 per 100 sama dengan 0,25. Selanjutnya, 1 tambah 0,25 sama dengan 1,25. Jadi, 1 per 4 sama dengan 1,25. Nah, teman-teman, kalian bisa milih ya pakai cara 1 atau cara 2. Yang menurut kalian itu mudah, pakailah cara itu, oke? Oke teman-teman, selanjutnya kita akan belajar mengubah desimal menjadi pecahan biasa. Jika sebelumnya tadi kita belajar tentang mengubah pecahan biasa atau pecahan campuran menjadi pecahan desimal, kali ini kita akan mengubah desimal menjadi pecahan biasa. Berikut merupakan contohnya, 0,3. Teman-teman, coba perhatikan. Di sini 0 sebagai satuan dan 3 di sini adalah seperpuluhan, ya. Sama dengan 3 per 10. Jadi kebalikannya ya teman-teman, jika tadi 3 per 10 sama dengan 0,3, maka 0,3 sama dengan 3 per 10. Jadi ketika ada satu angka di belakang koma, berarti itu per 10. Kalau ada satu angka di belakang koma, maka rumusnya A per 10. A itu pembilang ya, jadi pasti per 10. Selanjutnya, untuk contoh 2,65. Nah, 5 di sini berfungsi sebagai per seratusan, teman-teman. 2,65 kira-kira berapa pecahan biasanya? Ya, betul sekali. 265 per 100. Karena di sini ada 2 angka di belakang koma, berarti dia per 100 atau penyebutnya 100. Kalau ada 2 angka di belakang koma, maka rumusnya A per 100. Ingat-ingat ya teman-teman. Selanjutnya 3,465. Nah, 5 di sini berfungsi sebagai per seribuan. Sama dengan berapa kira-kira? Ya,
3465 per 1000. Jadi ketika ada 3 angka di belakang koma, berarti dia per 1000. Penyebutnya 1000. Kalau ada 3 angka di belakang koma, berarti rumusnya A per 1000. Oke, sampai sini sudah paham teman-teman? Teman-teman, selanjutnya kita akan belajar mengubah desimal menjadi pecahan biasa atau campuran. Contohnya, ubahlah pecahan 0,46 menjadi pecahan biasa. Nah, kira-kira gimana ya caranya? Perhatikan ya. Penyelesaiannya. 0,46 sama dengan 46 per 100. Ingat, ketika ada 2 angka di belakang koma, maka itu adalah per 100, ya. Nah, di sini ingat, ada 2 angka di belakang koma. Nah, di sini Ustazah coba bagi dengan angka 2. 46 dibagi dengan 2, kemudian 100 dibagi dengan 2. Sebenarnya kenapa harus dibagi? Karena biar lebih sederhana. Setelah menjadi sederhana, pasti nanti akan lebih mudah dalam mengerjakan soalnya, teman-teman. Nah, setelah disederhanakan, hingga diperoleh angka 23 per 50. Ingat, 46 dibagi 2 sama dengan 23. 100 dibagi 2 sama dengan 50. Lalu hasilnya gimana? Ya, 23 per 50 sama dengan 0,46. Perolehnya dari mana toh teman-teman? Dari pembagian pistol juga bisa teman-teman. Jadi sebenarnya angka 0,46 ini adalah hasil dari pembagian 23 per 50. Kalian bisa menggunakan cara pistol atau bisa juga menggunakan cara pembagian biasa teman-teman ya. Oke, sampai di sini sudah paham? Oke teman-teman, jika tadi kita belajar bagaimana cara mengubah desimal menjadi pecahan biasa, nah kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara mengubah desimal menjadi pecahan campuran teman-teman. Bagaimana, sudah siap? Contohnya, ubahlah pecahan 1,375 menjadi pecahan campuran. Penyelesaiannya adalah 1,375 sama dengan 1375 per 1000. Ingat. Jadi gimana? 1,375 sama dengan 1375 per 1000. Kenapa seperti itu? Karena ada 3 angka di belakang koma, teman-teman. Ketika ada 3 angka di belakang koma, maka itu adalah pembagian 1000. Seperti itu. Oke, setelah kita bagi dengan 1000, nah kita bisa sederhanakan lagi teman-teman. Gimana? Di sini Ustazah memilih angka 125. Kenapa harus 125? Sebenarnya kita sudah belajar dengan pembagian pistol yang kemarin, hanya saja ini Ustazah memilih pembagian biasa agar lebih ringkas. 1375 Ustazah bagi dengan 125, 1000 Ustazah bagi dengan 125. Kenapa memilih 125? Karena 125 merupakan bilangan yang bisa membagi 1000 dan bisa membagi 1375 teman-teman. Ingat, Ustazah pernah bilang, pilihlah bilangan yang bisa membagi pembilang dan juga penyebutnya. Seperti itu. Sama dengan 11 per 8. Nah, ini sudah sangat sederhana ya teman-teman. Sudah tidak bisa disederhanakan lagi. 11 per 8. Nah, karena tujuan tadi adalah mengubah desimal menjadi pecahan campuran, maka 11 per 8 ini kita ubah menjadi pecahan campuran teman-teman. Kira-kira berapa 11 per 8? Nah, sama dengan 1/3 per 8. Ingat, kita sudah pernah belajar ya cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Jadi 1,375 sama dengan 1/3 per 8. Oke teman-teman, sampai di sini sudah paham ya bagaimana cara mengubah desimal menjadi pecahan campuran? Teman-teman, karena sebelum belajar tadi kita berdoa, maka sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita juga berdoa terlebih dahulu agar Allah meridhoi kita. Doa sesudah
Sekian dari Ustazah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat buat kita semua. Ingat, jangan pernah lelah untuk belajar. Dan selalu niatkan belajar itu karena Allah ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.